Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Teresia Pinaka, selaku dosen dari mata kuliah Retorika. Perkenalkan, nama saya Veronica Ajeng. Saya sebagai moderator debat pada sore hari ini. Berperan sebagai juri pada debat kali ini adalah Muhammad Afan, berperan sebagai pencatat waktu adalah Haikal Ramadan, dan yang berperan sebagai notulen adalah Fibri Fajar Yanti. Hari ini telah hadir tim debat dengan tim oposisi dan tim afirmatif. Tim oposisi dengan anggota Wilda Fadila sebagai pembicara 1, Ratna Cahya sebagai pembicara 2, serta Amalia Tatimus sebagai pembicara 3. Tim afirmatif dengan anggota Alma Medita sebagai pembicara 1, Yohanes Dwiki sebagai pembicara 2, dan Ratna Aprilia sebagai pembicara 3. Untuk pidato kesimpulan akan dibawakan oleh pembicara Ratna Cahya dari tim oposisi dan pembicara Alma Medita dari tim afirmatif. Pada debat kali ini, kita menggunakan sistem debat Parlemen Asia, di mana setiap pembicara dari masing-masing tim dibatasi waktu 7 menit 20 detik, sedangkan untuk pembicara simpulan, waktunya 4 menit 20 detik. Untuk sesi debat, saya izinkan untuk interupsi pada menit kedua sampai kelima dengan maksimal 3 kali interupsi. Setiap interupsi maksimal 30 detik. Dan bagi setiap pembicara yang menginterupsi, dipersilahkan untuk langsung menyalakan mic-nya. Internet sebagai sumber utama bahan belajar siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Untuk membuka debat ini, kita akan mendengarkan argumen yang akan disampaikan oleh pembicara 1 tim afirmatif. Saudari Alma Medita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat, teman-teman dari tim oposisi, dan juga para hadirin yang hadir dalam acara debat kali ini. Kita memulai debat, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari saya. Yang pertama, saya sendiri, Alma Putri, sebagai pembicara pertama, yang bertugas memberikan batasan pembicaraan agar kemudian pembagi anggota. Kemudian pembicara kedua tim afirmatif ada Yohanes Dwiki yang bertugas membantu dari pembicara satu posisi. Terakhir ada Ratna Aprilia sebagai pembicara tim afirmatif yang bertugas Mohon maaf teman-teman karena ada kendala sinyal, saya mohon izin mematikan kamera. Dan yang terakhir ada Ratna Aprilia Putri sebagai pembicara 3 yang memberikan bantahan dari argumen tim oposisi dan disertai dengan alasan. Kemudian memperkuat argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 tim afirmatif. Hadirin sekalian, mosi yang akan kita perdebatkan pada sore hari ini yaitu penggunaan internet sebagai sumber bahan belajar. Yaitu internet. Yang kedua yaitu internet sebagai bahan belajar atau sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu kurang efektif karena materi yang kurang tepat. Yang pertama yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan tersebut terdiri dari jutaan perangkat komputer
yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Internet juga menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memberikan keuntungan dalam semua bidang, contohnya bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet antara lain dalam bidang pendidikan, misalnya adanya e-learning. Kata kunci yang kedua yaitu internet sebagai bahan belajar. Ini, menurut Association for Educational and Technology, adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Ketersediaan bahan belajar merupakan faktor yang penting untuk mendukung keberhasilan suatu proses pembelajaran. Namun, seringkali kita temui bahan belajar yang ada di perpustakaan tidak bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Maka dari itu, siswa beralih ke internet untuk mencari sumber belajar mereka. Melalui internet, para siswa bisa mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sebagai sumber belajar mereka. Apalagi, aksesnya yang mudah dan cepat membuat siswa cepat dan mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kata kunci yang terakhir yaitu kurang efektif karena materi yang kurang tepat. Kurang efektif dalam hal ini menurut KBBI adalah kurang ada efeknya, kurang manjur, atau kurang mujarab. Kemudian materi yang kurang tepat di sini adalah materi yang kita temukan dalam internet terkadang tidak semuanya benar. Ada yang salah kata, tidak jelas sumbernya, tidak jelas penulisnya, dan lain-lain. Jadi, internet sebagai sumber belajar dinilai kurang efektif karena beberapa materi rapat. Tim kami sangat mendukung posisi tersebut. Saya akan menjelaskan dari segi sosial. Internet mempunyai pengaruh negatif bagi bidang pendidikan. Materi yang dihasilkan dari pencarian kita di media internet sebagai akibat karena kita terlalu mengandalkan internet tersebut, akibatnya kita tidak mau bertanya terlebih dahulu pada orang yang sudah jelas ahli dalam bidangnya. Contohnya pada guru kita. Kita selalu beranggapan, ngapain ribet nanya guru, tinggal buka internet, pertanyaan. Anggapan-anggapan seperti itu yang membuat interaksi kita dengan yang lain, apalagi dengan guru kita, menjadi berkurang adanya internet. Sering kita temui banyak guru-guru yang menganggur ketika proses pembelajaran karena belajar ke internet daripada bertanya dengan gurunya yang sudah jelas mumpuni dalam bidang tersebut. Selain itu, dari segi budaya, dengan adanya internet, memunculkan budaya plagiarisme karena kita dengan mudah mencari artikel, jurnal, dan lain-lain di internet. Dan dengan itu, misalkan kita mendapatkan tugas untuk membuat jurnal di internet, bahkan keseluruhan artikel orang untuk meningkatkan diri. Nah, cara ini sering kita gunakan karena dianggap cara cepat di waktu yang mepet. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, pembicara satu dari tim afirmatif menghabiskan waktu 7 menit
28 detik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengundang pembicara satu dari tim oposisi, dari Wilda Fadila, untuk menyampaikan pandangannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilakan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Wilda Farisani di pembicara satu oposisi. Di sini saya bersama teman saya yaitu pembicara 2 Raca Hyaning yang bertugas memberikan bantahan terhadap argumen tim afirmatif disertai dengan alasan, kemudian berikan argumen disertai dengan kasus nyata yang mendukung argumen tersebut. Setelah itu memberikan solusi yang ada. Kemudian ada bicara 3 yaitu Amia Tati Musolihah dengan memberikan bantahan terhadap tim afirmatif disertai alasan menegaskan kembali pandangan umum terhadap topik, kemudian perkuat argumen pembicara 1 dan 2, kemudian menyimpulkan, setelah itu memberikan solusi dan tapi tidak diperbolehkan untuk memberi argumen. Di sini saya ingin menyatakan argumen dari bicara 1 tim afirmatif seperti yang telah disampaikan bahwa internet memberikan pengaruh negatif dalam bidang pendidikan karena dalam mencari materi, para murid tidak mau bertanya kepada guru dengan alasan ribet. Menurut saya, alasan tidak mau bertanya kepada guru karena alasan ribet bukanlah hal yang benar. Karena pada kenyataannya kita sering menjumpai bahwa murid merasa malu bertanya secara langsung kepada guru dalam materi yang ia belum pahami. Mereka lebih nyaman bertanya kepada teman sebelumnya. Kemudian penggunaan internet dalam bidang pendidikan sangatlah besar, apalagi kondisi negara kita sedang menghadapi cobaan karena adanya pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi, pendidikan negara kita juga terkena dampaknya. Akibatnya, proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Oleh karena itu, manfaat penggunaan internet dan proses belajar ini. Antara lain, guru dapat melaksanakan tugas mengajar kepada siswa-siswinya dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi, sehingga komunikasi tetap berjalan antara guru dengan siswa. Hal tersebut sama kebalikan dengan dosen dan juga mahasiswa. Kemudian, siswa juga mampu mencari materi didapatkannya bisa dikomunikasikan pada guru yang mempunyai, sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kurang tepatnya dalam materi. Seperti contoh kasus yang saya ambil dari Berita Purwakarta, pada tanggal 25 November 2020, seorang dosen PJKR Swita Supriyani telah memberikan materi selama berbulan karena akibat pandemi. Oleh karena itu, beliau berusaha kreatif dalam mengajar dan menyampaikan materi mahasiswa dan menyimak maksimal, walaupun mereka mengalami gangguan koneksi internet di setiap wilayah ataupun daerah masing-masing. Selain itu ada Arya Wirawan, seorang guru SD dalam kondisi pandemi saat ini dan pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual sangat monoton bagi siswa. Para guru dituntut mengamati pembelajaran seperti tatap muka di kelas agar peserta didik tetap bisa bersosialisasi dengan sebanyak. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, sekali lagi saya menegaskan bahwa kami dari tim posisi tidak setuju dengan mosi pada kali ini itu penggunaan internet sebagai sumber utama belajar siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 3 menit 55 detik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mengundang pembicara 2 dari tim afirmatif, Saudara Yohanes Dwiki, untuk menyampaikan argumen. Persilahkan.
Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Di sini saya akan menyanggah dari tim afirmatif 1. Di sini saya setuju ya dengan penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar. Siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa nilai yang kurang efektif. Namun di sini saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim afirmatif pertama. Mengapa demikian? Seperti dikatakan tim afirmatif pertama, penggunaan internet di bidang pendidikan bagi negara yang sedang mengalami pandemi COVID ini, akibatnya adalah proses pendidikan dilakukan secara jarak jauh. Dengan adanya pendidikan yang dilakukan secara jarak jauh ini, maka setiap siswa pasti memerlukan internet untuk mengakses setiap pembelajaran. Menurut saya, pada zaman sekarang ini anak-anak sudah sangat akrab ya dengan yang namanya internet. Seperti kita ketahui, apabila dengan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID ini, seperti yang dikatakan oleh tim afirmatif pertama, dengan adanya internet, maka membuat para siswa kurang efektif ya. Mungkin mereka akan lebih malas dalam mencari suatu hal-hal atau referensi-referensi yang diberikan tugas oleh gurunya kepada peserta tersebut. Ya, berkembangnya internet semakin hari, semakin tahun, semakin pesat, dan semakin canggih. Maka dari itu, internet membuat aktivitas anak muda maupun orang dewasa lebih condong bermain ke dalam internet dan menggunakan internet serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti kita ketahui, kita dapat mengakses semua komunikasi melalui internet. Pada masa ini, banyak kebutuhan manusia menggunakan internet di dalam kehidupan sehari-hari. Anak dapat menggunakan internet selain bermain juga untuk belajar. Seperti kita ketahui di dalam lingkungan masyarakat kita terdapat anak kecil yang belum memenuhi standar umur untuk memegang HP, namun mereka telah menggunakan internet tersebut untuk misalnya bermain aplikasi-aplikasi sebagainya. Padahal di usia tersebut mereka belum pantas dengan menggunakan internet tersebut. Selain itu, anak juga menggunakan internet juga memiliki dampak yang kurang efektif ya. Selain mereka condong ke internet, maka dalam fisik mereka atau porsi tidur mereka kurang efektif. Maka hal tersebut akan mengganggu ke dalam kesehatan dalam para siswa tersebut. Melalui internet, di dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru-guru, kita juga dapat mencari referensi-referensi mengenai jawaban melalui internet. Maka anak tersebut tidak dapat mengembangkan pikirannya secara mandiri. Apabila mereka dapat mencari referensi melalui buku yang sudah diberikan atau yang sudah menjadi paduan, maka di sana mereka akan lebih giat belajar dan tidak malas. Di samping itu mereka juga akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada internet. Mengapa demikian? Karena di internet terkadang kita juga sering membuat kita berpikir dua kali dengan jawaban-jawaban tersebut. Tidak sesuai dengan apa yang sudah sesuai di buku yang menjadi contoh atau menjadi paduan kita sehari-hari. Kurang efektifnya internet juga berdampak pada diri sendiri, di mana kita lebih bergantung pada internet dan malas untuk membaca buku-buku. Padahal dengan membaca buku rajin dan giat, maka wawasan kita lebih tinggi daripada internet yang hanya kita dapat menemui dan mencari informasi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buku menjadi salah satu kewajiban pelajar atau mahasiswa di dalam kegiatan belajar mengajar.
Materi-materi yang guru jelaskan kepada siswa di dalam mengajar juga berpedoman pada buku yang telah dipersiapkan. Buku merupakan jendela ilmu atau wawasan ajaran tentang wawasan materi. Adanya penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar siswa di era modern ini dinilai kurang efektif. Dengan hal tersebut tadi sudah saya jelaskan mengapa demikian. Alangkah baiknya kita lebih berpedoman kepada buku ya. Di samping itu kita dapat mengembangkan apa yang sudah kita pikirkan dan kita dapat mengkreasikan apa yang sudah kita dapat melalui buku tersebut. Di samping itu terkadang di dalam kita mengakses internet, dampak-dampak kurang efektif adalah kecanduan. Kecanduan internet ini sangat tidak baik bagi kita sendiri, terutama pada saat masa pandemi saat ini. Internet ini menjadi kurang efektif, di mana hal tersebut menjadi sangat melekat di dalam diri kita mengenai kehidupan sehari-hari dan teman kita di saat kita mengalami rasa cemas atau stres di masa pandemi COVID ini. Namun dengan adanya internet, kurang efektifnya adalah di mana kita jika melihat suatu informasi mengenai COVID pada pandemi saat ini, hal tersebut membuat diri kita menjadi lebih stres ya dan terbebani pikiran tersebut. Maka dari itu, saya dari tim Afirmatif 2 di sini saya sangat setuju mengapa penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar di era masa ini dimiliki kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita melihat dari internet maka kita tidak bisa mengembangkan wawasan kita. Sekian, terima kasih. Sekian pidato argumen yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 dari tim Afirmatif yang telah menghabiskan waktu selama 7 menit 20 detik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengundang pembicara 2 dari tim oposisi, Saudari Ratna Cahya, untuk menyampaikan argumennya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Veronica Ajeng selaku moderator yang telah memberikan waktu dan tepat kepada saya. Di sini saya sebagai tim oposisi 2 akan menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh tim Afirmatif pembicara 2. Telah dikatakan bahwa internet menyebabkan kemalasan kepada anak-anak. Saya tidak setuju terhadap hal tersebut karena belum tentu internet adalah penyebab kemalasan utama, melainkan saat ini anak-anak lebih senang mengakses internet karena lebih menyenangkan apabila mereka pergi ke perpustakaan atau ke tempat-tempat yang terdapat buku pelajaran atau buku edukasi lainnya. Di situ bukunya terbatas, jadi tidak bisa diakses atau didapatkan oleh para anak-anak tersebut. Kemudian poin kedua, bergantung pada internet. Mengapa demikian? Karena internet tersebut memiliki efek yang lebih efektif, efisien, dan praktis, sehingga tidak ada salahnya apabila saat ini orang-orang lebih bergantung kepada internet. Untuk memesan tiket, untuk mencari makan, itu pun mereka juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia modern. Kemudian poin ketiga, anak di bawah umur tidak sepantasnya memegang HP untuk hal-hal yang tidak baik. Hal tersebut kembali kepada didikan orang tua masing-masing, di mana orang tua memiliki didikan untuk mendidik anaknya seperti apa, dan untuk masalah HP ini, alangkah lebih baik apabila orang tua memberikan didikan yang lebih baik kepada anaknya mengenai cara penggunaan HP atau handphone yang lebih bijaksana. Kemudian yang keempat, melalui internet bisa mengakses pengetahuan lainnya. Hal tersebut menurut saya memang benar adanya, karena internet tidak hanya sebagai media untuk mencari sesuatu yang berbau edukasi, akan tetapi
internet juga menjadi media untuk mengeksplor dunia. Jadi internet memang menurut saya memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan. Kemudian saya akan menyampaikan argumen saya, yaitu menurut pendapat saya, penggunaan internet sebagai sumber utama dalam pembelajaran di era modern ini cukup atau bahkan dapat dikatakan sudah efektif. Seperti yang telah dikatakan oleh tim Afirmatif 1, bahwa internet merupakan jaringan komputer yang sangat luas, terdiri dari jutaan perangkat yang dapat terhubung melalui protokol tertentu untuk dapat terhubung, sehingga tidak hanya perangkat-perangkat sembarangan yang dapat terhubung. Kemudian, penggunaan internet dalam pembelajaran menurut saya sangat efektif apabila digunakan dengan sebaik dan sebijak mungkin. Kemudian, sumber-sumber informasi dapat diperoleh tanpa batas melalui internet, meskipun belum tentu semua informasi yang diberikan akurat. Hal tersebut dapat diatasi dengan bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasi berbagai permasalahan dunia pendidikan. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia bisa mengakses pendidikan sampai ke luar negeri. Seperti misalnya, seorang mahasiswa Indonesia mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Kemudian, internet dianggap sangat membantu penyelesaian tugas-tugas para siswa yang dianggap rumit dan memerlukan informasi luas untuk penyelesaian tugasnya. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan internet sebagai penyelesaian penelitian tugas akhir dengan syarat-syarat informasi yang ada di internet hanya digunakan sebagai referensi, bukan plagiasi. Sehingga dapat menyebabkan meminimalisir plagiarisme. Dalam lingkup perkuliahan, internet amat sangat penting karena teknologi internet dapat membantu dalam penyelesaian tugas akhir, tesis, atau bahkan disertasi yang mungkin membutuhkan waktu lebih banyak apabila tidak ada internet. Argumen selanjutnya adalah keefektifan internet dalam pembelajaran dapat diwujudkan dengan adanya e-learning. E-learning merupakan wujud dari penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. E-learning adalah wujud usaha untuk menciptakan proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk tatap maya. Sebagai contoh nyata, e-learning yang ada di Untidar sekarang ini bernama Elita. Terus yang di UNY bernama Bismart, yang di UNES itu namanya Elena. Jadi saat ini memang benar kalau e-learning itu tuh sudah digunakan oleh berbagai jenjang pendidikan baik SMP, SMA, bahkan hingga perkuliahan. Kemudian e-learning tersebut dapat digunakan untuk media belajar mahasiswa, baik berupa pemberian tugas, kuis, atau juga bisa digunakan untuk tatap maya. Mengingat bahwa internet adalah ciptaan manusia, pasti juga memiliki kekurangan yang terkadang terjadi server down, jaringan lemot, kehilangan sinyal, dan lain-lain. Namun untuk era modern saat ini, saya menegaskan bahwa internet adalah media yang tepat apabila digunakan untuk pembelajaran. Terlebih saat ini kita ada di masa pandemi, di mana masa ini mengharuskan kita sebagai siswa, mahasiswa, guru, dosen untuk melakukan pembelajaran tatap maya. Internet amat sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah berlimpah, tidak hanya terbatas. Mahasiswa tidak lagi mencari buku-buku di perpus yang sangat terbatas, namun bisa mengakses dari internet ini untuk jurnal yang tiada batasnya, dari universitas yang dari berbagai penjuru universitas juga. Menurut Adri, di penulisannya tahun 2007, pemanfaatan jaringan internet itu dapat digunakan sebagai browsing atau istilah umumnya hendak menjelajahi dunia, researching sumber pengajaran, dan searching proses pencarian sumber belajar. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan ketika mendapati atau mencari sumber belajar melalui internet diantaranya itu 1. Lebih baik mencari informasi melalui jurnal, penelitian, skripsi, atau lainnya, karena isi dari informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan lebih akurat dan telah diuji.
Kemudian untuk para pelajar, sebaiknya jangan asal menyalin jawaban dari internet, tetapi juga harus diperiksa kembali sumber-sumber dari informasi tersebut. Apakah benar atau tidak, fakta atau hanya buatan, serta apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Selain memperoleh atau mencari informasi melalui internet, sebaiknya tetap memiliki referensi tambahan, supaya bisa memperkuat jawaban dari internet yang telah diperoleh. Yang keempat, tidak hanya mencari dari satu atau dua tautan saja, melainkan perlu membuka beberapa tautan dalam mencari informasi guna memastikan kebenaran jawaban. Contoh nyata adalah ketika anak diberi... Baik, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 29 detik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengundang pembicara 3 dari tim afirmatif, Saudari Ratna Aprilia, untuk menyampaikan argumennya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya Ratna Aprilia Putri sebagai pembicara 3 dari tim afirmatif akan menyanggah argumen dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan argumen memilih jawaban serta materi yang singkat tanpa melihat kebenaran jawabannya. Misalnya terdapat soal matematika yang rumit, maka siswa tersebut langsung mencari jawaban di internet walaupun tidak disertai dengan langkah-langkah pengerjaannya, mereka tetap mengambil atau menyalin jawaban tersebut. Dengan demikian, internet sebagai bahan belajar siswa yang utama ini kurang efektif digunakan karena selain materi yang disediakan kurang tepat, juga menjadikan siswa malas dan terlalu bergantung kepada internet. Selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya. Saya tegaskan kembali bahwa tim kami setuju dengan mosi yang berbunyi penggunaan internet sebagai sumber belajar yang sumber utama bahan belajar siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Karena dari segi pendidikan sendiri, sumber informasi atau sumber belajar yang disediakan internet tentu sangatlah banyak, baik informasi yang benar atau buatan. Informasi tersebut juga dengan mudah untuk diunduh oleh para penggunanya. Namun sejauh ini, terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Misalnya, terdapat blog-blog tertentu dan situs-situs web belajar seperti Brainly yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait materi pelajaran. Ada beberapa jawaban yang tepat, namun tidak sedikit jawaban yang kurang tepat di dalamnya. Karena memang jawaban tersebut bebas ditulis oleh siapa saja tanpa terkecuali, entah itu jawaban atau materi yang tepat atau kurang tepat. Oleh karena informasi atau materi dapat diakses dalam waktu beberapa detik saja atau sangat cepat, siswa hanya menyalin dan menempel atau copy paste. Asalkan soal bisa terjawab semua dengan cepat. Perilaku ini juga menimbulkan budaya plagiarisme pada siswa tanpa melihat kebenaran jawabannya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar siswa di era modern kurang efektif karena terdapat materi yang kurang tepat. Saya juga setuju dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim kami, yaitu memang benar bahwa penggunaan internet dinilai kurang efektif sebagai bahan belajar utama, yaitu
Memang benar bahwa penggunaan internet dinilai kurang efektif sebagai bahan belajar utama, karena sebagian besar siswa lebih condong ke internet sehingga malas untuk membuka buku dan muncul budaya plagiarisme dalam menyalin dan mengambil jawaban atau materi yang kurang bahkan tidak benar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu dari tim kami, bahwa internet juga dapat mengurangi interaksi kita sebagai siswa dengan guru dan yang lainnya, karena lebih memilih jawaban yang cepat daripada bertanya dan berinteraksi dengan guru yang sudah jelas mumpuni di bidangnya. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh pembicara kedua dari tim kami, bahwa lebih baik memakai buku yang sudah menjadi panduan yang sudah pasti daripada menggunakan internet yang belum jelas kebenarannya dan tidak dapat mengembangkan wawasannya. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa kami dari tim afirmatif setuju dengan mosi penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar siswa di era modern ini dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara ketiga dari tim afirmatif menghabiskan waktu selama 4 menit 45 detik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan mengundang pembicara 3 dari tim oposisi, Saudari Amalia Tatimus untuk menyampaikan argumennya. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktu kepada saya. Baik, saya Amalia Tatimus Solihah sebagai pembicara 3 tim oposisi akan memberikan sanggahan kepada Ratna Aprilia selaku pembicara 3 tim afirmatif. Pada dasarnya internet memang ada dan tetapi banyak juga siswa yang hanya menyalin jawaban asalkan pertanyaan bisa terjawab dengan cepat. Tetapi semua itu tergantung cara kita menyikapi dan menggunakannya. Banyak juga siswa, bahkan mahasiswa yang tidak tergantung pada satu sumber di internet. Mereka mencari sumber lain sehingga mendapatkan informasi yang dianggap akurat. Saya tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju adanya mosi yang mengatakan penggunaan internet sebagai sumber utama bahan belajar siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Karena internet bukan hanya menimbulkan hal negatif, tetapi banyak juga sisi positif. Manfaatnya dapat dirasakan siapa saja dan dapat digunakan akses pertama untuk memperoleh informasi yang dianggap rumit. Saya mempertegas kembali pandangan pada pembicara 2 yaitu Ratna Cahyaning Tias, bahwa penggunaan internet sebagai sumber utama dalam bahan belajar di era modern ini bisa dikatakan efektif apabila digunakan dengan sebaik dan sebijak mungkin. Sumber informasi dapat diakses tanpa batas, internet juga dapat membantu penyelesaian tugas-tugas peserta didik yang dianggap sulit. Penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat diwujudkan dengan adanya e-learning. Sebagai contoh nyata, di dalam Universitas Tidar yang memiliki e-learning yang bernama Elita. Elita tersebut digunakan sebagai media belajar atau cara mahasiswa untuk mengakses materi, kuis, penugasan, dan bisa juga digunakan untuk tatap maya. Internet sangat bermanfaat bagi akademisi, karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian. Selain itu, saya mempertegas pada pandangan pembicara 1, yaitu Mbak Wilda, yang mengatakan manfaat internet dapat dirasakan dalam kondisi saat ini, di mana pendidik dapat mengadakan pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan, sehingga komunikasi antara pendidik dan peserta didik tetap terjalin.
Oleh karena itu, internet bisa menjadi sumber utama dalam pembelajaran apabila digunakan dengan sebaik dan sebijak mungkin. Dalam internet terdapat banyak sumber. Apabila kita menemukan sumber yang satu dengan yang lain berbeda, sebaiknya kita mencari referensi lain yang dianggap lebih akurat dan memastikan informasi tersebut benar. Internet dalam masa pandemi juga membawa manfaat besar, yaitu dapat digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Saya ambil contoh nyata, yaitu pada saat ini mahasiswa dituntut tanggung jawab, lebih mandiri, di mana dosen sifatnya hanya memberikan rangsangan berupa dasar-dasar pengetahuan sesuai substansi ilmu. Untuk itu, mahasiswa harus mencari sendiri cara menyerap materi yang disampaikan oleh dosen, guna untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan wawasan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, internet merupakan sumber bahan belajar yang efektif untuk mengakses jurnal, artikel, dan informasi lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu selama 3 menit 58 detik. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk menyimpulkan pandangan tim oposisi, saya mengundang pembicara 2 tim oposisi Saudari Ratna Cahya untuk menyampaikan satu kesimpulan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan tempat dan waktu kepada saya untuk memberikan simpulan terhadap argumen-argumen yang telah kami, tim oposisi, sampaikan. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan alur dari penyampaian argumen dari tim oposisi tadi. Yang pertama, bahwa tim kami menyatakan tidak setuju terhadap mosi penggunaan internet sebagai sumber utama belajar siswa di era modern dinilai kurang efektif karena terdapat beberapa materi yang kurang tepat. Alasan kami tidak setuju diantaranya yaitu bahwa internet saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran, karena di masa pandemi seperti ini hanyalah internet yang dapat membantu kegiatan dan menunjang kegiatan pembelajaran supaya dapat tetap berjalan, meskipun hanya melalui tatap maya. Kemudian, manfaat dari internet dapat dirasakan juga di berbagai kalangan, tidak hanya untuk para pelajar, mahasiswa, maupun orang yang masih dalam studi. Orang lain pun masih bisa merasakan apa yang menjadi manfaat internet tersebut. Seperti misalnya di masa pandemi seperti ini, internet menjadi salah satu sumber pengetahuan dari masyarakat, karena masyarakat tidak dapat pergi, tidak dapat bereksplorasi, sehingga harus di rumah dan menggunakan internet untuk mencari pengetahuan. Kemudian, kelebihan yang akan saya sampaikan terhadap tim afirmatif, yaitu bahwa tim afirmatif telah berhasil menyampaikan sudut permasalahan di seluruh bagian, tidak hanya di beberapa bagian saja. Kemudian, dari paparan yang telah disampaikan oleh tim afirmatif, menurut saya tim afirmatif terlalu memberikan kesan atau menilai jelek terhadap siswa. Karena tadi dijelaskan bahwa siswa malas, siswa bergantung kepada internet, kemudian menimbulkan budaya plagiarisme, terus ada lagi menyalahgunakan internet. Hal tersebut menurut saya kurang tepat karena semua itu dialami oleh siswa yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak seluruh siswa atau pelajar atau mahasiswa menyalahgunakan internet, terlebih pada siswa yang perlu bimbingan dari orang tuanya. Oleh karena itu, saya tidak setuju apabila tim afirmatif menyampaikan bahwa seluruhnya itu adalah dampak negatif. Seperti misalnya saat ini pun
banyak anak yang rajin mencari informasi melalui internet, tidak hanya menyalahgunakan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kami sebagai tim oposisi tidak setuju terhadap mosi tersebut. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pencatat waktu. Terima kasih. Baik, memberi kesimpulan dari tim oposisi menyelesaikan waktu dalam 3 menit 15 detik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk menutup jalannya debat hari ini, saya mengundang pembicara satu dari tim afirmatif, Saudari Alma Megita, untuk menyampaikan pidato kesimpulan. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator waktunya. Di sini saya Alma Medita Putri akan menyampaikan kesimpulan debat kali ini. Penggunaan internet sebagai sumber bahan belajar dinilai kurang efektif karena terdapat materi yang kurang tepat. Di era modern saat ini, siapa saja bisa dengan mudah mengakses internet. Siapapun bisa menulis sebuah artikel di internet, walaupun dirinya bukan ahli dalam bidang itu. Selain itu, salah kata saja atau biasa kita sebut typo juga sering kita temui. Jika satu saja kata salah ketik, tentunya akan mengubah makna dari kalimat itu. Dan jika ini digunakan sebagai sumber belajar siswa, tentunya akan sangat beresiko. Kemudian, internet membuat interaksi sosial menjadi berkurang. Siswa menjadi enggan untuk bertanya kepada gurunya, karena lebih memilih mencarinya di internet. Seperti yang telah dikatakan pembicara 2 dari tim afirmatif, internet juga membuat minat siswa untuk membaca buku berkurang. Adanya internet juga membuat siswa malas berpikir. Sekali ketik saja pertanyaan, langsung muncul jawabannya. Setiap siswa bisa melihat kebenarannya, anak tersebut langsung saja copy-paste. Padahal kita tidak tahu siapa penulisnya, apakah itu ahlinya atau bukan. Selain itu, adanya internet juga memunculkan budaya plagiarisme. Saat waktu mepet, kita bisa saja hanya kopas sebuah artikel, lalu memuatnya dalam artikel yang akan kita buat. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari tim afirmatif sangat mendukung mosi terkait penggunaan internet yang dinilai kurang efektif karena terdapat materi yang kurang tepat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif yang telah memberikan kesimpulannya. Kesimpulan yang disampaikan oleh tim afirmatif memakan waktu sebanyak 2 menit 38 detik. Baik, saya lanjutkan kepada... Baik, terima kasih kepada timekeeper atau pencatat waktu. Demikian debat kita pada kesempatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada kedua tim dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan menunggu hasil dari Dewan Juri. Terima kasih. Ini sudah ada hasilnya, gimana moderator? Apakah bisa langsung saya umumkan? Ya, sudah bisa langsung diumumkan. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya debat dari kedua tim sangat seru sekali, sangat imbang, tapi hanya saja ada penilaian lebih
dari salah satu tim yang pembicaranya mempunyai respon yang kuat terhadap lawannya. Nah, saya akan mencoba untuk menilai satu persatu penampilan dari tim afirmatif maupun tim oposisi. Yang pertama dari tim afirmatif terlebih dahulu, dari Mbak Alma, pembicara 1. Sudah mampu mengidentifikasi masalah, sudah bagus dalam menyusun argumen, dan tidak ada jumping logik. Sayangnya Mbak Alma ini waktunya terlalu lama ya, kelebihan selama 8 detik. Nah, terus kelemahan dari Mbak Alma ini belum memberikan batasan-batasan pada mosi perdebatan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya memberi nilai untuk Mbak Alma sebesar 77. Selanjutnya, pembicara afirmatif 2, Mas Yohanes, mampu mengidentifikasi masalah, mampu memberikan argumen disertai dengan contoh yang nyata. Tapi masih terdapat sedikit jumping logik. Pembahasan masih terlalu melebar. Terus waktu yang digunakan pas ini. Saya memberi nilai untuk Mas Yohanes sebesar 76. Selanjutnya pembicara afirmatif 3, Mbak Ratna Aprilia. Ini belum menjelaskan jalannya debat secara merinci. Selanjutnya sudah mampu membuat kesimpulan dari argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2, mampu menyimpulkan debat dari pembicara 1 dan 2. Waktu yang digunakan yaitu 4 menit 40 detik. Saya memberi nilai sebesar 76. Selanjutnya penilaian kepada tim oposisi. Yang pertama oposisi 1, Mbak Wilda. Ini sudah mampu mengidentifikasi masalah, sudah mampu membantah dan langsung memberikan argumen dengan diberi contoh. Sebetulnya argumen-argumen yang dibangun oleh Mbak Wilda ini sudah sangat kuat, tetapi sayangnya belum ada penjelasan terperinci. Waktu yang digunakan yaitu 3 menit 55 detik. Oleh karena itu, saya memberi nilai sebesar 76. Selanjutnya, oposisi 2, Mbak Ratna Cahyaning Tias. Mbak Ratna ini sudah mampu mengidentifikasi masalah secara bagus, mampu memberikan argumen dan contoh kasus secara nyata. Respon terhadap lawannya pun sudah kuat. Salah satu argumennya ada yang out of the box dan mampu memberikan solusi dari mosi ini. Oleh karena itu, saya memberi nilai Mbak Ratna Cahyaning Tias ini sebesar 79. Selanjutnya, pembicara oposisi 3, Mbak Amalia Tati Musolihah. Mbak Amalia Tati Musolihah ini dapat menyimpulkan dan menegaskan pendapat pembicara 1 dan 2. Tidak ada jumping logik dan sudah mampu merangkum atau menyimpulkan pendapat dari pembicara 1 dan 2 secara runut. Tetapi sayangnya belum menjelaskan jalannya debat secara terperinci. Oleh karena itu saya memberi nilai sebesar 76. Setelah saya kedua tim telah baik, hanya saja kurang maksimal dalam menggunakan waktu. Debat dari kedua tim berjalan secara seimbang. Hanya saja ada penilaian lebih dari tim oposisi yang salah satu pembicaranya mempunyai respon yang kuat terhadap lawannya. Oleh karena itu, setelah saya hitung, nilai untuk tim afirmatif sebesar 229 dan nilai untuk tim oposisi sebesar 231. Maka pertandingan debat pada hari ini dimenangkan oleh tim oposisi. Selamat kepada tim oposisi, Anda memenangkan debat pada malam hari ini. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari juri. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Oleh karena itu, demikian debat pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.